Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece bersama gue Reno Frianus di podcast Sunny Go. Nah, masih di One Piece Cafe Nakama dan gue hari ini sendirian. Gue lagi nunggu temen gue nih, karena katanya dia akan bawa komunitas ke sini. Tapi belum datang nih jam segini nih. Mana nih Cancil nih ya? Cil? Jadi emang rencananya gue akan datang bersama community di sini. Gue lagi nunggu dia. Lah, kok sendirian lo? Sorry, bentar. Gue minum dulu ya. Boleh. Habis perjalanan jauh banget. Dari mana? Dan lu kenapa sendirian? Kan gue menugaskan lu untuk mendatangi community. Gua sengaja nyari pulau yang jauh, terisolasi pula. Kemana? Wano. Jadi lu sampai Wano? Ya, sayangnya komunitas yang gue janjiin ke lu masih di penjara sama Kaido di Udon. Jadi komunitas One Piece Bekasi di penjara? Iya. Nanti kita selamatin ya, tapi nanti dulu gue masih capek banget. Tolong nih orang Bekasi nih, kenapa dia di penjara nih gara-gara? Mungkin gara-gara... Biasalah, Orochi sama Kaido tuh punya aja agenda buat melakukan hal-hal yang jahat. Berarti hari ini kita berdua doang nih? Enggak. Meskipun teman-teman kita dari komunitas di penjara di Udon, tapi gue berhasil ngajak atau nyulik ya gue bilang ya, anaknya Kaido. Enggak, serius lu? Iya, serius. Anaknya Kaido tuh Yamato. Masa lu bawa Yamato kemari? Serius, lu nggak percaya sama gue? Gak mungkin. Lah ini siapa? Ini... Oh benar, dia dari Wano Nakama. Iya, ini. Abis ketemu Kid nih. Benar. Dia gue jadiin merchandise. Oh lu pakai kekuatan sugar? Pakai kekuatan sugar. Gue jadiin gantungan kunci dia. Enggak, lu serius bisa datengin Yamato kemari? Lu kenal sama gue udah lama kan? Gue masa bohong? Jangan sampai Yamatonya Ambon. Kemungkinannya 70%. Anjir. Ajak dah Yamato kemari. Bentar, gue panggilin ya. Gue penasaran Nakama. Katanya ada Yamato versi dunia nyata. Mana dia nih? Let's go. Oh Tada! my God. Asli langsung dari negeri Wano. Ini Nakama literally Yamato. Silahkan duduk Yamato. Aduh. S-nya mana? Kata gue dijanjiin bakal ada Oh S dia di menjanjikan sini. ada S di sini? Katanya Cancel kan ada S Oh di iya, sini. iya. Mana S mana kan? Ya, Mana S? Bisa lah lu bilang S. Mana bro gue? Karena Iya, bentar. karena Yamato best friend sama Ace. Iya. Nih, es teh manis nih. Ampun jangan Mbak. Waduh, Mas jangan. atau apa nih? Ini kalau perlu manggil? diraime haken gak Wah, sih? nggak usah. Silakan duduk. Silakan duduk. Nakama, Silakan duduk. ada Yamato. Wih, Wey. mantap. Oden. Bener, dia tuh Oden, bukan Yamato. nggak pernah mau mengaku kalau namanya Yamato. Iya. Gua nih Oden. Iya. Gua nih Gua Oden. Oden. Dan ini ada Oden. kakinya ya, ngeri juga nih ada kakinya. Oden. Nah, ini pertama kalinya Nakama Sunny Go mengundang bener-bener karakter dari One Piece ya. Benar. Kenapa? Kamu dari mana sebenarnya? Benar-benar dari Wano? Gue dari Bekasi. Ternyata Wano di Bekasi ya. Iya. Oke, selamat datang ke kapal kami. Ini lokasinya di One Piece Cafe. Gimana? Udah pernah kesini belum sebelumnya? Belum, ini pertama kali. Pertama kali? kawan. Wah, Ya kan dia di Wano. bener. Berarti dia harus di Wano. nyobain makanan yang enak di sini. Betul. Gua ada satu menu yang oke di sini. Iya. Tolong, nih gua akan panggil dan gua akan kasih dia makanan yang One Piece banget. Nah, itu. Cicu. Nah, One Piece banget. Hanya ada di sini ya. Hanya ada di sini. Hanya ada Ini di sini. Wow. kita kasih ke Yamato. Iya. Ini namanya apa? Cizupe. Cizupe. Banget. jatuh. Lihat Maaf ya, ya. boleh ditunjukin, boleh. Maaf ya, Ini Yamatonya haki agak- terlalu kuat. Hakinya emang kuat banget Yamato ya. Jadi sambil ngemil Kuat boleh ya. banget ya. Sambil ngemil boleh. Iya. Maaf Mas ya, mau jatuh. ini lagi ya, maaf. Terlalu semangat melihat. Terlalu kuat, Terlalu kuat. semangat. Lambang bro. Jadi gimana nih bisa kenal sama Cancil tuh dari mana sebenarnya? Kita ketemu di Surabaya. Kita ketemu di Surabaya di event Surabaya? Wibu ya, di event Wibu. Bentar, ini kan mungkin Nakama penasaran nih Yamato nih
apakah ada sosok asli namanya siapa sih? Boleh kenalan nggak? Mungkin kita Ya, kenalan terima dulu. kasih. Halo, salam kenal, nama gue Yakult. Yakult. Seperti minuman probiotik. Ah. Nah, mungkin kalian taunya username gue YKLN. Ya. Oh, nama Instagramnya YKLN. @YKL.N, di mana-mana cari aja YKLN di Twitter, di TikTok, di Instagram semua sama. Salam kenal. Salam kenal sama gue dengar-dengar dari Cancil ini adalah Yakul nih atau Yakul ini Ya. sebagai cosplayer. Bener. Ya bener sih. Ya bener sih. Tapi- ini. Terima kasih. Kenapa? Awal gue penasaran dulu nih. Ini awal kenal sama Cancil gimana nih? Yamato nih. Gue manggil Yamato aja kali. Yamato aja. Boleh, Aja boleh. ya. Oden. Oden aja panggil Oden. Sampai lupa kita. Panggil Oden. Gimana Cil? Lu kenal di Surabaya jauh banget. Nah, Surabaya. Betul Kalau sama-sama sekali. Jakarta, tapi nggak pernah ketemu di Jakarta. Ketemu Kaget di- banget ternyata ada sesama kawan dari Jakarta. Waktu itu kita sama-sama jadi guest dari Bener, jadi Jakarta. guest. Dia ada event di sana Mm-mm. dan lu jadi tamu. Ya. Jadi tamu Tamu. juga. Ya. Kita Kenapa ketemu gue nggak di diundang? Ya, karena lu lagi event di sini kalau nggak Ah. salah. kebanyakan job di Jakarta kayaknya. Amin, Jakarta. amin, amin. Acara apa itu kalau boleh tahu? Apa acaranya? Di Jepangan ya? Waktu itu lupa. Cibikon. Oh iya, Oh, Cibikon. Cibikon. Oke. Cibikon. Berarti lu sebagai pembicara Iya, gue sebagai ilustrator. Oden Betul. sebagai cosplayer. Jadi apa waktu itu? Waktu itu jadi Sukuna cewek. Oh, ternyata nggak One Piece doang. Enggak. Jadi Sukuna juga. Banyak sih sebetulnya. Paling favorit apa sebenarnya? Yuzuriha Hell's Paradise kalau Ah, kalian tahu. yang Tahu. ninja lendir. Jalan di. Apa itu? Ada tuh Ninja. yang ini. Nonton. 18 tahun plus. Enggak. Tapi emang iya sih ceritanya Agak-agak ini. kejam. Cerita Oh, buat kejam. anak SMA lah, lumayan banyak adegan aksi berdarah-darah. Benar. Tapi seru Oke. sih. Berarti memang suka cosplay itu dari kapan kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau cosplay itu dari SMA, biasa SMA. lah. Cuma pas SMA tuh susah resource untuk cosplay itu nggak kayak sekarang. betul. Apa pemicu seorang Yakul untuk cosplay kayak gue pengen jadi dia deh. Pemicu awalnya tuh apa kan kita dulu kan nonton Dragon Ball kalau gua kan zamannya. Benar. Terus One Piece. Benar. Pengen sih cosplay tapi waktu itu kepentok kayaknya gua nggak cocok di dia. Akhirnya mengurungkan diri untuk itu dan Tuh. ya datang ke eventnya aja. Kalau lu berani nih berubah dan kalau boleh tahu jadi siapa pertama kali? Waduh, kalau pertama kali banget yang gue inget, gue niat itu sebetulnya Boa Hancock loh. Oh, Sumpah. Oke. Tapi Serius, dulu One jelek Piece? banget, versi super jelek pas gue SMA Karena tuh. masih jelek banget. mini Iya, budgetnya. iya, iya. Bukan minim budget sih, budget ada pun zaman dulu tuh. Nggak ada. nggak Iya, ada. resource-nya Akomodir, susah. bener, Oh, bener Karena sih. dulu tuh mau kostum maker juga dikit. Bener sih. Mau nggak ada dulu namanya kostum-kostum jadi dari Taobao, dari AliExpress tuh Oh, nggak nggak ada. ada dulu ya. Jadi Iya sih. antara lu bisa bikin sendiri, Betul. kalau nggak ya jadinya yang nggak bagus. Dan untuk Betul. beli wig bagus pun susah. Dulu kita paling beli wig cuma nyari ITC itu pun wignya kayak ijuk ujungnya. Iya. Tapi di era itu emang iya sih kan gue Iya. suka datang ke acara-acara di Jepangan Iya. juga kan. Dan cosplayer tuh langka. Sekalipun ada Benar. pasti foto bareng dan ya segitu-gitu aja sebenarnya. Biasanya dulu tuh yang terkenal Naruto. Oh, dulu era pakai gua. ini Sasha, pewarna rambut Sasha. Ya ampun. Jarang kan. Ya, tapi dulu tuh ya, gue sebagai wibu ya, kalau ngeliat cosplayer dari anime yang gue suka, gue pasti foto. Kenal atau enggak, gue foto. Nah, lu Iya, ketika iya. jadi Boa Hancock, apa yang membuat lu berpikir gue pengen jadi dia? Apakah Iya. tertarik dengan si Boa atau gimana? Atau lu relate sama karakternya? Nggak, sebetulnya dulu pas gue masih SMA, masih cuni ya, gue agak relate. Ah. Tapi habis gue udah dewasa, gue nggak relate lagi. Apa yang anjir. apakah lu memandang rendah pria waktu itu juga? Atau Bukan. kucing? Lu suka nendang kucing? Astaga, Kan anjing Boa Hancock laut gitu ya. kan? Dia yang anjing laut juga. Boa Hancock, oh bener. Benar-benar. Enggak sih, gue relate-nya sama waktu gue SMA dulu. Iya sih, bisa dibilang agak benci cowok karena gue terbully karena dulu gue jelek gitu kan. Jadi dibully cowok-cowok di SMA, jadi gue relate aja sama aspek dia yang kayak gue benci semua cowok selain cowok yang gue suka gitu. Nah, itu yang gue relate. Siap. Siapa? Dingin banget ya sama cowok. Siapa Iya. Luffy-nya saat itu? Adalah. Malu gue nge-spill ya nanti di Google. Iya, Nanti iya, kepedean iya, orangnya iya, sekarang. iya, Ya Tapi, gitu. oh bener ya, oh ada masanya lu dibully. Iya, Emang iya. dibully karena kepribadian atau karena wibunya? Karena dulu jujur gue juga dibully. Kita dibully karena benar. menyandang nama status wibu tuh kayaknya pada era itu tuh Sebuah memalukan. Iya, iya. Kenapa ya? Sekarang tuh orang Kalau sekarang kayak berlomba-lomba keren gitu ya. keren. Keren. Semenjak ada Attack on Titan. AOT, Kayaknya terus ya. Jujutsu juga. Jujur, kayaknya tuh pemicu wibu bertumbuh itu gara-gara ada di Netflix loh. Iya, bener-bener. Karena Netflix Pandemi. kan brandingnya keren ya. Udah pandemi, udah keluar semua ibunya.
Oh, jadi dibully dan jadi buah Hankook. Itu inget gak di event apa pertama kali? Clash. Oke. Clash dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi Iya, namanya. iya. Clash dulu ada Dulu tuh Clash. gua sukanya ke ini, Unsada. Unsada. Japanese Iya. Festival. Kalau di dulu situ. gua GJUI. Ah, GJUI juga. Clash gitu-gitu. GJUI, Dulu Unsada. Animal suka ngadain juga. Ini omongan kita ini loh yang nonton udah pada Wah, ngerti ini. udah. Mereka udah bingung ini orang ngomong kode-kode berarti apa ini ya? umurnya ini? seumuran lah ya dia Iya, ya. sama karena kita ya. biasanya nakama ini kalau udah tahu One Piece, udah ngikutin juga tuh cosplay. Mungkin ada juga sih yang masih muda sih, tapi Benar. buat gua era itu yang terkenal acara di Jepangannya adalah di Unsada, UI sama Monas tuh. Betul. Monas tuh Ah, puncaknya. iya. Monas itu Japan. Iya, Japan Matsuri. Itu Hello Kitty, ada maskot realnya, Doraemon pernah dateng. Benar. Dan gue datang ke sana tentu saja bawa bawang juga. Benar. Era itu. Era itu. Akhirnya jadi buah Hankook ini menarik, berarti seorang Yakul atau Oden, Yakul aja manggilnya. Ya, cool. Bebas. Udah ngikutin One Piece dari SMA atau sebelumnya? Dari SMA sih, karena waktu itu kan di Global TV ya, kita semua nonton sekilas-sekilas gitu nggak sih? Kalau gue sih pulang sekolah nonton sekilas-sekilas. Apa? Pertama berarti udah ngeliat buah Hankook tuh? Iya, soalnya gue beli komiknya tuh lompat-lompat ya di Oh, Gramet. oke. Jadi yang gue beli tuh entah kenapa arc-nya Amazon Lily tiba-tiba sama arc-nya apa sih yang Pulau Amazon Tembakau. Lily. Oh, Sabaudi. Mas Sabaudi itu tiba-tiba gue lompat di situ kan. Terus Iya. dari dua itu yang paling yang paling 61. desainnya bagus gitu ya Boa gitu. Dua ya. Volume 61, 62, 63 Wow, dia belinya pasti wow, deh. hafal ya. Wow, beda ya. Nakama sejati beda. Nakama. Dimulai dari Supernova. Iya. Bahkan bisa dibilang menarik perhatian Promosi sih. suami. Tapi, Gitu. gue juga dapat informasi kalau Yakul ini kata Cancil apa Cil? Dia adalah fan girl kayak Istri, gue lah. Ya, kalau istri. kayak gue gila banget sama Vivi, dia gila Dia suami banget sama- Vivi, gue istri Yustas. Iya. Kenapa lu suka banget sama Kid? Dia kan brutal. Dia itu pemarah juga. Dia relate aja sama Boa Hancock yang serem banget. Bener sih. apa karena magnetnya gitu? Apa Oh, gimana? magnet bener. Magnetnya charming. Kalau gue cerita mungkin kesannya kayak Cuni banget dan agak psikopat ya. Tapi Cuni tolong itu apa sih, kalau boleh didengarkan. tahu? Gua Oh, nggak tahu nggak Cuni. tahu Kalian Cuni nggak tahu Cuni? Boleh jelaskan? Oke, jadi Cuni itu Cunibyo. kalau iya Cunibyo dalam bahasa Jepang itu artinya fourth grader syndrome. Jadi fourth grader itu anak SD kelas 4. Jadi maksudnya kayak orang-orang yang udah dewasa tapi judgement-nya sama selera itu kayak anak SD gitu. Kayak gue superhero, gue gini, ngerti gak sih? Kayak hal-hal iya, yang iya. menurut kita keren pas SD, yang sekarang menurut kita cringe, tapi bagi orang-orang ini masih keren gitu. Iya. Kayak Ah, yang suka serius. monolog sendiri gitu-gitu. Bener. Terus tiba-tiba pakai lensa kontak sebelah-sebelah Ya, beda ya, ya, gitu. ya, ya. Oh, Emo-emo iya. nggak jelas itu namanya Cuni. Cuni. Wah, ini ilmu baru nih. Gue Iya. sebagai ibu merasa gagal. Iya. Gue nggak tahu istilah ini soalnya. Oke, lanjut. Gak Kid, apa-apa. Harus dijelaskan dong. Ya. berarti jatuh Kenapa? cinta pandangan pertama gara-gara Oh enggak pandangan pertama. Gue sukanya karena kepribadiannya dia. Jadi kembali lagi, kan dulu gue dibully. Iya. Oke. Jadi pas gue dibully itu dulu tuh gue sangat beda sama sekarang ya. Gue dulu sangat emang socially awkward, nggak Oke. bisa ngobrol, nggak bisa membela diri. Jadi pas orang ngatain gue pun gue tidak bisa stand up for myself gitu Iya. kan. Lu terima atau lu kabur? Gue diem aja Diem gitu loh, aja. diem aja. Jadi makin Oke. jadi bully-bully lah, makin Iya, terpundung iya, gitu kan. bener. Ini nih Bener-bener. bullying Nah, jadi emang parah sih. jadi zaman pas dulu ya. gua baca Sabaody itu kan pas ada Yustas, Luffy sama Lau bertiga itu bertiga kan di tuh. depan. Itu maskotnya 3 orang itu lah. Nah, terus Luffy kan ngomong, dia selalu ngomong mimpi dia jadi kapten, jadi raja bajak laut ke orang-orang Iya, gitu maaf, kan. ada. Oh iya, nggak apa-apa. Terima Iya. kasih orang-orang gitu kan. Tapi pas orang ngetawain dia, kalau Luffy kan dia karena dia ngikutin ajaran Shanks, dia nggak ngapa-ngapain orang Betul, gitu kan. betul. Nah sementara Eustace itu dia ngomong, wah ini baru pertama kali gue lihat orang yang dengan bangganya memproklamirkan mimpi dia menjadi raja bajak laut selain gue. Oke. Tiap kali gue ngomong gitu orang ngetawain gue, tapi kalau gue bunuh semua orang itu. Nah di momen itu gue suka sama dia. Oke, serem. Karena bunuhnya. Serem ya. Oke, serem. Maksud gue nggak secara literal gitu Iya, ya, iya, tapi iya. sebagai orang yang sangat terbuli waktu itu, Iya. gue nggak kepengen sampai ngebunuh orang-orang yang ngebully gue Oke. tentunya. Tapi gue tuh berharap gue bisa punya kekuatan buat Iya. ngelawan mereka gitu loh. Gue bisa dengan PD-nya kayak Eustace gitu Oh, loh. itu Maksud bagus, itu gue nggak bagus. kepengen kayak Luffy, kayak Shanks. Iya, Maksud iya, gue iya. bagus juga orang-orang yang kalau lu dihina lu ya udah stay cool Iya. aja, nggak peduli gitu. Impian lu lebih penting dari orang-orang ini. Tapi gue tuh lebih relate sama Eustace waktu itu karena rasa sakit hati yang terpendam gue itu loh. Oke. Gila ya, ini
harus fight back. Ah, Ini jadi lagi-lagi dari situ. Nakama membuktikan kalau One Piece itu benar-benar bisa membantu orang. Iya. Kayak Yakult sebenarnya kan dia terpuruk karena dibully. Tiba-tiba mendapatkan semangatnya kembali dari seorang Kid. Eustace Captain Kidd. Wow. Walaupun buat gua pesannya itu- agak psikopat ya. Nah, iya, dan unik loh karena Unik banget. tapi pasnya adalah di komik itu memang Kidd baru muncul. Iya. Jadi dia tidak ngikutin dari awal. Ketika beli komiknya Pas banget nomor ya. 61, Iya, pas banget. pas banget ketemu Kidd dan akhirnya itu pemicu lu Iya. ngikutin semua One Piece akhirnya. Gue cuma ngikutin yang ada Eustace. Astaga. Oke. Serius? Iya. Tapi dari awal maksudnya perjalanan Luffy ke Arlong itu nggak tahu. Gue ngikut semua, gue baca. Tapi iya, maksud gue karena Oh, secara garis besar dia ngikut. enggak, gue baca semua, Oh, gue baca bener-bener semua. baca semua. Ah, Tapi iya. tiap misalnya kan sekarang Wano terakhir ada Eustace, Iya. lalu dia lagi mandi di dasar laut sekarang, lagi berendam. Jadi selama dia berendam, gue nggak baca lagi, gue stop dulu. Nanti kalau dia muncul lagi, gue lanjut. langsung maraton lagi gitu. Oh, gue tahu. Jadi semuanya dibaca, tapi nunggu titik poinnya gua adalah. pause, Iya, maksud gua gue ini pause. maksud gue adalah Iya, iya, iya. Yakult ini ketika menemukan Kidd, akhirnya dia memberanikan diri untuk membaca One Piece dari awal Jadi motivasi sampai lah. Sabaody sampai akhirnya Wano dan Iya. tenggelam Kidd Iya, jadi dan tenggelam. ini ya jadi makanan ikan kok. Masih acar, masih diasinin dia. Gila. Sini. Itulah Direndam. nakama maksud gue Direndam. pemicu orang beda-beda. Mungkin kalau saat itu Kidd tidak ngomong kayak gitu, mungkin dia nggak akan baca. Iya enggak sih, gue nggak akan baca sih. Jadinya Unik ya. uniknya adalah yang gue suka adalah ya One Piece itu lagi-lagi bisa menyelamatkan orang dari karyanya Oda Sensei. Itu yang keren sih. Kita nggak tahu seberapa banyak nakama yang terbuli saat itu, sehingga dia semangat hidup untuk terus hidup karena One Piece. Benar. Banyak loh orang-orang yang nggak jadi berhenti narkoba gara-gara One Piece, nggak jadi bunuh diri gara-gara One Piece, dan ya aku akhirnya menemukan semangatnya kembali dari Eustace Captain Kidd dan jadi buah Hancock gara-gara dia kejam ya lebih tepatnya ya. Mirip Tapi ya. iya tahu, Dia berdua mirip ya. Era-era itu ini tahu maksudnya gua aja sukanya dulu tuh Vegeta, terus Hisoka. Iya, Vegeta, Jadi- Hisoka relate tuh. Anti hero semua Iya, ya. jadi Anti-hero. gua emang Anti-hero. kayaknya banyak banget deh zaman dulu Iya, iya. anak-anak yang suka karakter jahatnya tapi Iya. nggak jahat gitu. Ngerti nggak sih maksud gua? Anti hero. Iya anti-hero itu maksud gua Benar-benar. di era itu kan kalau boleh tahu lu pertama kali baca One Piece atau apa? Kalau komik, manga gue nggak inget sih. Enggak. Ah, Sailor Moon, Sampai baca nggak Sailor ingat. Moon. Enggak, malah enggak. Oh, malah enggak. Enggak, Oh, enggak gua- kejam soalnya. Gue ya, tapi Dragon Ball emang enggak baca Dragon Ball? enggak. Dragon Ball. Gue tapi emang gue seleranya emang shonen, jadi gue baca Shonen, shonen. oke. Oh lupa baca pertama kali apa lupa? Lupa ya? Lupa, tapi kayaknya tapi emang zaman dulu Naruto, Bleach gitu-gitu lah. Ya. Ah, Naruto gue lebih oke. suka Naruto sama Bleach. Naruto gitu. baca berarti ya? Baca sampai Bleach tamat. baca. Boruto tidak dianggap. Oke. Boruto tidak mah ada. Maaf anggapnya ya. nggak ada. Saya tidak menganggap Boruto. Berarti kalau di Naruto tuh kayaknya yang masuk ke seleranya Yakult tuh Orochimaru deh. Ya nggak sih? Nggak. Gue suka Itachi. Oh sama. Random, Hero. seleranya random, maaf Karena ya. Itachi kan membantai keluarga sendiri. Membantai keluarga sendiri. Enggak, gue dulu suka Itachi karena kasihan aja gitu. Ah, tapi kan sama tuh sama Kid sama-sama suka membantai Sama. sebenarnya. Benar. Oh, beda, Itachi kan tidak suka, dia terpaksa. Kalau Eustace dia emang suka. Oh, Light Yagami gimana? Enggak sih. Enggak ya? Enggak berotot. Oh, ada ototnya. Ada Iya, tambahan. ototnya. Jadi Tambahan yang lagi. berotot suka Oke. membunuh. Tapi kan Itachi nggak kelihatan banget. Nggak tahu emang selera gue tiap seri Berbeda. beda-beda, Iya, tidak iya, bisa iya, disamakan. gitu. Kalau Kid kan berotot banget ya dia ya. Yes, habis Akhirnya time itu skip yang gitu ya. membuat seorang Yakult membaca One Piece dari Kid dan sampai sekarang menganggap Kid suaminya. Mhm. Nah, kan pertama cosplay jadi buah Hancock tuh. Pandangan orang ngelihat lu gitu gimana? Biasa aja sih. Karena kan cosplay zaman dulu kan masih Sesuatu dianggap wah. yang aneh tau, kayaknya ya, di Indonesia ya. Tahun-tahun segitu tuh Ya. masih dianggap ih ngapain orang cosplay gitu. Tapi kalau di event cosplay sih semua cosplay jadi bener nggak sih, dianggap bener sih. Karena nggak tiap hari juga dia jadi Tuh. buah Hancock ya. Dia nggak ke warung pakai Oh buah benar, Hancock. benar. Oh kalau di event yang tepat iya sih. Iya, Benar. benar. Ada yang foto? Ada, cuma jujur gue malu ngeliat fotonya jelek banget sumpah dulu. Kayak emang nggak bisa make up, terus dulu juga belum jaga badan, jadi kayak kurang banget deh dulu sampai Tapi kayak jelek itu nggak sih kayak ketika ada yang ngajak foto pertama kali perasaannya seperti apa? Karena kan jujur sebagai seorang seniman juga kita ya juga diajak foto tuh pertama kali, ih orang tahu gua nih. Tapi kan sebagai cosplayer lu gimana tuh perasaannya?
Kalau gue ini sangat tidak seperti cosplayer lain ya. Jadi ini gue pribadi ya. Gue tidak peduli diajak orang foto atau tidak. Karena gue tuh cosplay karena gue suka gitu loh. Jadi misalnya gue turun begini, nggak ada yang ngajak gue foto, gue nggak peduli gitu. Yang penting gue merasa gue keren. Itu karakter. Kalau gue gitu, tapi kembali gue gitu ya. Bukannya nggak seneng kalau banyak yang ngajak foto karena berarti wah banyak yang mengakui, bener tadi sebagai artisan kita kan seneng ya kalau banyak yang ngakuin. Cuma jujur ya sebagai pelaku karya, pelaku seni. untuk dunia cosplay itu terutama di Indo, maaf banget ya. Orang tuh ngajak foto tuh bukan karena dia suka karakternya atau suka cosplaynya kadang. Yang penting apa tuh? Yang penting kadang seberapa terbuka kostumnya atau lu cakep nggak gitu, maaf banget ya. Kayak kadang tuh kostum lu niat pun tidak dipedulikan. Kalau karakternya tidak terkenal dan tidak seksi juga tidak dipedulikan. Jadi kayak menurut gue mencari validasi dari orang-orang di dunia cosplay itu tuh dengan cosplay itu tidak apa ya? Wah, ini ya. Ini makanan saya nih. Ini makanan khas One Piece juga. Ini si Raoshi. Putri Duyung. Putri Duyung. Mantap. Wah. Nah, itu cemilan-cemilan. Loh, ini kok nggak ada? Iya, ini nggak ada ya. Ada, dia nggak Nggak pesen ada, soalnya. ya. Nih, kalau pesen ini di One Piece Cafe bisa. Ada Putri Gua sembari Duyung. makan ya. Iya, silahkan. Nah, gimana? Iya. Jadi di dunia cosplay itu di Indonesia karena kurang diakui ya. Karena menurut gua kan cosplay itu termasuk seni juga kan. Lu harus gimana caranya bikin kostum yang tepat. Betul. Bukan kurang diakui sih menurut gua, kurang dihargai. Sama kayak emang banyak yang datang, maaf banget ya sekali lagi, banyak yang datang itu modus gitu. Berarti sama pengunjungnya ya, Sering bukan modusin. sama cosplayer ini ya. Sering sih, cuma Gimana karena modusnya? gua galak juga dan gua udah tua ya, jadi Iya. orang nggak gitu. Yang gua kasihan sih rekan-rekan gua yang masih muda, betul. yang masih 18 ke bawah, yang cewek-cewek. Contohnya takut gitu ya. Takut banget kalau dideketin, dikejar-kejar. Mereka juga nggak berani Serem sih. nolak dengan tegas karena Ada susah. contoh flirtingnya nggak gimana? Flirtingnya. Mm. Wah, kalau di event mah mereka flirtingnya tidak normal, maaf banget ya. Gimana contohnya itu? Gini, anggap aja misalnya. Main ganjil. Gue cosplayernya. Anggap dia cosplayernya, gue ya. Misalnya dia lagi foto. jadi Conan nih. Ya, gue NPC. Ya. Kita menyebut yang datang doang NPC. NPC yang nggak Ya, cosplay. ya. Misi Kak, boleh foto bareng nggak? Oh boleh. Iya, gitu. boleh. Foto. Habis itu, ini kakak IG-nya apa? Oh kalau aku tag kakak follow balik nggak? Oh. Dan itu nggak jelas sih. iya, dan maaf banget ya kalau kasus gue kan langsung tegas ya. Iya. Enggak, maaf ya kalau lu mention gue ngarep di fallback, nggak usah follow aja gue gitu. Iya. Oh. Tapi kalau teman-teman gue yang lebih muda, karena mereka juga balesnya nggak enakan, kayak oh enggak ya gitu-gitu. Emang kenapa? Terus temen gue ada yang langsung diambil HP-nya, dia ngetik IG dia sendiri, dipencet follow Wah, sendiri. itu serem ya. Itu creepy ya. Ya jadi Serem. bukannya kayak maksud gue agak kalau beda ya Iya. pendekatannya. Gue baru tahu loh, serius, ngeri banget. Tapi nggak ada yang sampai menjurus ke mohon maaf, kayak pelecehan atau ada, apa. Oh, ada juga banyak mah itu normal. Gimana? Kalau boleh cerita nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Iya, Tapi kalau ada cerita satu aja yang Kalau gue pribadi sih untungnya sekalipun kostum gue seksi nggak pernah ditoel-toel atau apa ya oke. yang itu. Cuma yang gue Karena lu sering udah tegas ya dari awal. gue serem sih No, bikin gitu tampangnya ya. Udah marah, mukanya udah galak. Tapi kayak gue tuh udah berapa kali tiba-tiba ditanya gitu ya, kakak asli atau enggak gitu. Iya. Maksud gue, dan yang nanya cowok ya mending cewek gitu maksud gue. Mending temen gitu ya maksud gue. dan buat apa nanya itu ya? Exactly. Iya. Buat Misalnya apa ya? gue palsu, gue asli pun, maaf banget ya kesana kotor, kayak dada, mesti dada gue asli, dada gue Urusan lu mengurusi opai orang tuh apa? Iya. Iya, yang penting ya makanya dimana gue merasa tidak, contohnya gue Yamato ini banyak yang nanya dan dia tuh kadang nanya bukan ke gue, nanya sama temen gue yang lain, itu dada dia asli atau palsu gitu. Habis foto sama gila, gue, nanya dia lewat nanya orang. gitu, Gila, iya. itu lebih gila lagi. Validasi sorry. Menurut gue buat apa gitu nanya Iya, gitu. karena- Misalnya palsu pun, bisa dada gue oplas atau apapun, terus Kan kenapa? Bukan dia yang bayar. Iya, ya misal gue ngutang ke lu kecuali ya, terus gue nggak bayar-bayar gitu. Segitunya ada ya? Iya, iya. Dan buat gua agak katro ya. Dan menurut gue itu pelecehan seksual dong ya, Iya, kecuali pelecehan. misalnya kita udah deket banget terus ya, Nah, lu penasaran banget gitu ya, boleh, kayak iya. misalnya cancil kayak, ya aku sorry banget, ya aku sorry banget ya, sorry banget itu. Tapi kayaknya penasaran deket aja. pun aneh banget ya. Iya, Tapi buat gua apa ngapain. gitu loh? Soalnya lu kembali bestie lagi. banget. Bener. Itu pun ngecengin doang dan Iya. nggak peduli juga kan? Enggak lah. Iya, tidak penting sebetulnya. Jadi Oh, sampai gitu segitu gitu. ya? Itu ngeri ya. Gila ya. Segini dia Dimakan yang boleh loh ya? Iya. Oh iya Dimakan boleh, boleh ya? boleh. Segini dia yang udah dewasa dan dia udah antisipasinya dia udah menunjukkan dengan wajah yang sangar dan no gitu kan, galak. Gimana bener buat yang muda-muda ya? Beda ya? Sama Tapi yang nggak enakan, yang takut kalau ya. galak gitu Yang takut. resikonya adalah image gue tuh jelek di komunitas karena orang-orang bilangnya dia sombong, Ini dia di pilih community-nya kasih. ya? Iya, di kalangan yang suka datang ke event dan Oke. sesama Gua jadi rekan inget deh. cosplayer, Kemarin image gue pernah tuh jelek gitu. ada rame-rame di sosmed.
komunitas cosplayer ada satu cosplayer siapa gitu. Dia dianggap aneh gitu yang pernah ke Om Deddy kalau nggak salah. Gua lupa. Apa? Kasusnya dia ngaku-ngaku sebagai apa gitu. Segala ke yang baru-baru gitu seingat gua ya. Tapi gua lupa Siapa namanya ya? siapa. Adalah Cowok cewek? Cewek pasti. Cukup rame. Iya. Tapi beda ya karena gua kan pernah Oh, gue tahu. Iya. Oh, iya gue tahu. ada ya. Gua lupa ada namanya siapa. Gue tahu. Menurut gua Itu pasti dari Surabaya ya. Iya gak sih kayaknya? Iya gak sih? menurut gua cosplayer di Indonesia dan di Jepang tuh beda. Gua pernah datang ke event Jepang di mana waktu itu kita Lang Gimana? Tokyo apa? Tokyo Side ya? Oh Tokyo Big Sight, oh lu gede banget lah. Itu isinya bener-bener manga, anime, dan cosplayer full. Oke. Dan gilanya adalah Itu momen cosplay lagi apa? Lagi karena apa? emang eventnya gitu. Sama eventnya Emang eventnya rutin Jepangan, gitu? tapi event gede banget, Oke. gede banget dah pokoknya. Nah di situ cosplayernya itu ada yang jagain. Oke. Jadi kalau lu mau foto lu baris. Bahkan yang foto itu nggak hanya fans, fotografer profesional pun boleh dan dia juga menjual fotopacknya dan lain-lain. Dan dijaga, lu nggak boleh nyentuh, nggak boleh apa. Iya. Selesai foto pulang, Oke. selesai muter gitu. Dan yang gilanya adalah misalkan acaranya kan sampai jam 4 sore. Udah jam 4 nih, bunyi belnya, berhenti semuanya yang misalkan gue belum foto, udah amat, Udah ada ya, udah habis. Jadi benar-benar dijagain nih cosplayernya. Padahal yang menurut gue ya, waktu di Jepang tuh terbuka banget loh. Bener-bener Ya. terbuka nih. Tahu-tahu yang Bahkan cuma temen gue nih bikini doang yang gitu jalan ya. segala sampai foto-foto dulu. Dan gak ada drama ya, normal ya di sana ya, lumrah. Dan gue masih ada fotonya. Oke. Dan bener-bener ya lumrah dan kan mereka melihat cosplayer kan sebagai ya, bentuk seni kan. Mungkin nggak semuanya, gue yakin juga ada beberapa orang Jepang yang menganggap objek atau apa kali ya. Tapi ada lah karakter-karakter kayak tapi gitu. mereka menjaga itu tidak sampai menyentuh, tidak sampai minta IG Tahu atau boundariesnya ya. asli apa palsu. Kayak anjir lu bisa ditangkap polisi Di sih Indo kayaknya mah nggak ada gunanya kayak gitu. sih. Di Indo tuh belum ada ini ya, belum ada apa namanya? regulasinya gitu. Adapun kita sebagai cosplayer, kita sebagai orang-orang yang udah lama event pun kita coba menjelaskan, yang ada kita malah diserang oleh Oh orang-orang. gitu. Pernah ada kasus itu? Banyak, karena pada akhirnya maaf banget ya, orang Indonesia tuh emang budaya cosplay baru dan mungkin emang budaya kita ya, budaya Indo sama Jepang kan beda banget ya. Iya. Jepang itu sangat menghargai privasi dan aturan-aturan. Kalau Indo kan suka ngeyel, kita suka nyari celah dari aturan dan maaf banget terutama cosplay orang-orang tuh merasa sangat entitled gitu loh, sangat apa ya Indonya entitled. Apa yang pernah lu Mereka tuh ngerasa berhak. Iya, sangat dia kayak merasa sangat berhak yang gitu pernah lu loh. suarakan apa? Sehingga dibully gitu. Sehingga dilawan. Banyak sih masalah follow back, masalah diajak foto orang karena gue sering dapat komplain gitu kata orang, iya Kak Yakult itu sombong banget, gue mau foto sama dia tapi dia nggak mau, dia cuma mau foto sama teman-teman cosplaynya yang cakep-cakep gitu, sama Padahal kenyataannya dia nggak nggak begitu ya? mau. Bukan gimana ya, karena kalau gue cosplay gue nggak ngejob, Iya. gue kalau udah capek ya gue stop. Iya. Kecuali gue buka booth gitu. Iya. Kalau gue udah capek ya gue stop, gue ngobrol sama temen gue mau Iya. nongki sama temen gue dong. Benar-benar. Nah kadang orang-orang tuh dia datang pas gue ngobrol sama teman-teman cosplayer gue, lalu dia bilang, Kak boleh foto dong? Gue bilang enggak ya. Dan maksud gue kalau udah dibilang enggak, lu pergi dong, ya kan? Oh enggak, orang-orang ini dia nunggu 500 meter ngeliatin gitu kan. Jadi dia tuh berharap dengan peer pressure gitu loh, dia nge-pressure lu, nanti lu nggak enak, lu harus foto sama dia gitu kan. Serem One Piece Dan- siapa yang kayak gitu ya? Maaf banget ya, gue kan Siapa orangnya ya? tidak punya rasa tidak enak. Jadi makin digituin, gue makin gak akan mau foto sama lu gitu kan. Ini ibaratnya kayak Bartolomeo ketemu Luffy. Bartolomeo. Enggak sih, seperti itu. Terus Si Barto kan masih gila itu ya, tapi tapi Barto kan tahu Karibo kalau iya. lu Karibo ketis gitu ya, sekarang. kayak Bari- stalker bari- itu lah. bari-bari Oh, nunggu enggak, dia kata tahu gue batasan. itu yang demen banget sama si ini siapa? Serausi. Oh, Van der Decken. Ya, kayak gitu dia tidak tahu kata Iya, tidak dia, itu. iya, Kayak iya. Itu gila banget. Nah, terus Gue sampai lupa loh karakter itu. Iya, Iya, masa gila banget. gue lagi ngobrol sama terus kayak ya udah orang itu kan nungguin Iya, ya, nungguin. gue Iya, nggak itu gila peduli. banget itu. Nah, nanti datang temen gue yang emang gue kenal, terus bilang, Kak Yakult sorry banget boleh foto nggak? Karena itu temen gue, Iya. ya gue kasih waktu. Nah orang ini melihat dan dia sakit hati karena dia merasa, ih gue Langsung udah dilempar kampak nungguin lo. gue gitu. Ya gue nggak tahu ya, nanti dia pulang baru dia bikin di Facebook dia bilang dia sombong, dia cuma mau bergaul dengan teman-teman Iya. cosplayernya yang cakep-cakep gini. Dan gue kan bilang nggak gitu, kan gue udah jelasin. Lalu mereka malah tambah ngeyel ya, gue maaf banget ya, gue kejujuran brutal ya. Kalian mau foto sama gue karena gue cakep kan? Emang kalau gue jelek kalian mau foto sama gue? Apa salah gue mau foto sama yang cakep juga? Kalau orang makin marah gue ngomong gitu, Iya, kata iya, gue iya. sombong dan arogan. Padahal logis nggak? Logis. Iya, Kalau logis. maaf banget ya, Manusiawi. kalau gue dadanya tepos, gue
cungkring, gue jelek gitu ya, gue tidak glowing, gue sangat kumel gitu ya. Apakah kalian mau foto sama gue? Tapi pas dibalik kayak orang-orang ini merasa sakit hati gitu ya. Kayak gue juga nggak mau. Mungkin karena lu lagi capek aja kali ya. Iya karena tenaga kayak gitu gue bilang tenaga gue buat temen gue karena gue nggak dibayar. Gila, Kalau ya, gue maksud dibayar gua, beda. Berarti gitu. ini Nakama lumayan pelik juga ya. Ternyata cosplayer itu tidak seindah cosplaynya. Karena Ada seluk-beluk di dalamnya yang kayak ada capeknya juga dan mereka manusia juga kan. capek banget ini week Ada- aja ada berapa kilo ini beratnya, pentungan benar, berapa ini. Iya. Kalau kalian lihat sepatunya begini maaf ya kaki Iya, gue naik ke benar, atas benar. gitu. Ada Capek gitu. intrik Capek. kayak pelecehannya juga. Iya. Jadi menurut gua mungkin Nakama di luar sana atau wibu ya kalau ketemu cosplayer ya lebih dihargai aja karena mereka itu manusia juga kecuali kalian itu benar-benar suka atau kenal dekat atau kan kalau mau kenal kan bisa dimulai dari ya ngobrol biasa aja dulu. Kalaupun nanti cosplayernya suka atau tertarik ngobrol kan Maaf banget ya, ini menurut gue yang tadi lu sampaikan itu jangan dinormalisasi karena waktu itu gue ngomong gini juga kok oh gitu. Kalian tuh ke event tujuannya mau modusin cosplayer atau mau ngelihat cosplayer. Hmm. Itu dua hal beda karena kayak kalau lu ke event tujuannya misalnya istri gue Yamato, gue pengen banget nih kenalan sama cewek yang mirip Yamato. Kan jatuhnya lu melihat gue, nanti lu minta IG gue segala macem dan lu tidak melihat gue sebagai Yakult di balik Yamato. Gue bukan Yamato. Ya kan bisa gini, bisa misalkan kita datang memang pure ke acara di Jepangan, ketemu cosplayer, ya kan awalnya mungkin bisa sebatas ya udah ketemu lagi ngobrol biasa. Kalau tiba-tiba jatuh cinta dan saling suka kan nggak ada masalah juga kan. Maksudnya kalau sama-sama mau kan kalau niatnya kan misalkan ada yang gue pengen kan beda nih kalau niat gue pengen modusin atau nggak sengaja ketemu dan tiba-tiba jadi cocok nih karena kayaknya ada tuh. Soalnya temen Ada, gua tapi ada yang masalahnya di antara dua itu Hah? sulit dipisahkan kan. Iya mungkin ada orang yang sehat yang cuma misalnya Iya. kita sering Pasti ketemu ada habis itu beberapa. di event, terus kita lama-lama jadi kayak mutualan, lalu kita ngobrol, kita Iya, cocok. maksud gua kayak gitu Ada. lah, kayak gitu lah. Cuma masalahnya kalau lu ngomong gitu yang kata-kata orang malah nganggapnya oh berarti gue nggak salah dong, gue kan emang tidak niat modus tapi sebetulnya dia niat modus tapi jadi justifikasi gitu loh maksud gue. Jadi makanya menurut gue lebih baik jangan datang ke event dengan tujuan untuk modusin walaupun emang tujuan lu bukan modusin, lu cuma pengen ketemu cosplayer. Oke, berarti memang Gitu. harus tahu batasannya ya. Karena kembali Iya, lagi iya, iya. gitu, kita kadang tuh orang lupa gitu kan, kayak misal lu coba ketemu gue di event, pasti lu mikir oh itu Yamato gitu, itu atau Vivi itu apa, tapi lu lupa pas gue pulang gue bukan Yamato lagi, gue Iya. bukan karakter lu gitu, gue punya Karena kehidupan, gue punya adik, gue punya kakak, gue punya orang tua, orang tuh lupa di event, dia mikir udah gue kayak badut ancol gitu. Soalnya kita punya temen kenalan yang kayak gitu, dia si Upi ya, adalah anak Cikarang. Tahu gue Ariga Upi. Iya, dia punya kenal. pacar cosplayer juga, maksud gua. Safara kenal juga gue. Iya, maksud gua mereka itu kan jadi mungkin kenal di event, Iya, nggak salah. tiba-tiba jadi pacar. Maksud gua itu, maksud gua bukan arti negatif yang gua pengen dapetin Tapi lu gitu. bukan gimana ya, Upi itu cosplayer juga, jadi tentunya kemungkinan dia untuk sesama ini cosplayer saling juga. jadian kan Kamea Am lebih tinggi. akhirnya punya Kan mereka sama-sama cosplay. iya sama-sama cosplay. Tapi maksud gue kalau lu nggak cosplay juga terus lu datang dengan Berarti niatan syarat begitu untuk- susah gitu. Bukan syarat sih, lebih ke jangan datang berarti dengan kalaupun- tujuan begitu iya, gitu iya, lah. iya, Tujuan lu benar. harus nikmatin event, ketemu cosplay keren, tapi jangan berpikir buat kalau orang ini cakep banget gitu. Misalnya husbu gue Yustas. Ada gue demen satu cosplayer Yustas. Gue demen cosplaynya bukan orangnya. Iya sih, tapi masuk akal sih karena menurut gua aneh banget sih kalau datang ke event ketemu Yamato atau Kid Iya, terus cakep nih padahal mah benar-benar. itu kayaknya udah wibunya udah mendarah daging tuh. Iya, iya, iya. Maksud gua udah ketika eventnya kelar mungkin Iya tiba-tiba kita bubar, kita pulang sengaja tempat ketemu masing-masing. ngobrol atau apa. Gue baru sadar juga, gue nggak punya foto sama cosplayer Vivi, gue baru nggak. Ya karena gue tau boundary seorang, di balik Iyalah. Vivi itu ada cosplayer siapa Dia gitu. bukan Vivi gitu Dan kan. gue belum pernah menemukan ada orang yang ya mungkin karena gue bukan cosplayer ya, tapi tadi gue jadi mata gue jadi terbuka karena ternyata memang banyak juga orang-orang di luar sana yang nyamperin cosplayer tuh dengan niat aneh-aneh gitu. Ya menarik ya. Tapi ya itulah itu seluk-beluk cosplayer yang bener-bener ada sisi gelapnya tapi Iya. sisi menyenangkan juga banyak. Banyak, Banyak, tentunya banyak. banyak. Kalau nggak mungkin gue cosplay terus Bener, kan. bisa ketemu teman baru. Ketemu orang-orang yang suka dan Iya, ya kalau gue seneng aja sih pakai kostum gitu kayak Iya. Bahkan Ada satu lagi lah mutual kita sama dia, Hmm. David Beat. oh David Beat kenal. kenal dat. Ah, itu teman saya juga. Kenapa? Kenal David Beat di mana? Kenal di event juga sih. Waktu itu ketemu Iya di maksud gue itu tuh kenal tiba-tiba kenal begitu tuh, bukan kenal yang niat, ngerti gak sih? Kenal nggak sengaja iya, kayak kan? gue sama Cancil Nah, gitu maksud ya. gue kayak gini Atau nih, gue sama ini- lu ketemu di syuting. Ini gitu. tuh hubungan yang
tidak diniatkan natural aja. Maksud gua tuh gitu. Lu jangan niat datang ke cosplayer atau ke acara Jepang untuk itu. Kalau nggak sengaja ketemu, ngobrol dan tiba-tiba lah lu cosplayer ya. Ya udah mau gimana kan seperti kata di One Piece ya. Cinta datang bagaikan badai. Tidak bisa dipisahkan gitu. Tapi balik lagi ke One Piece. Setelah kita mendengar keluh kesah dan mungkin menyenangkan banyak lah ya. Ada community-nya segala, punya teman baru ya kan. Baru Duit juga jadi kerjaan segala macam. Dan yang menarik adalah sekarang makin banyak karakternya dari hanya sekedar buah Hancock. Sekarang udah berapa total? Kalau gue sih, enggak sih, One Piece kostum cuma 2. Apa aja? Boa sama Yamato. Lu nggak pernah berubah menjadi Kid? Karena itu, Mau, gue pengen jadi Eustace versi female. Kan digambarin Oda ya, ada gender-bender ya. Mau, tapi karena gue suka banget Eustace, gue nggak mau setengah-setengah gitu ya. Jadi gue masih menyimpan budget, kayak sampai budgetnya langsung duar gitu. Pernah ketemu nggak sih sama cosplayer sempurnanya Kid di Indonesia? Sempurna yang enggak, tapi 85% udah pernah. Tadi kan gue ceritakan ada cosplay Eustace bagus banget, 80 lah di tahun 2 tahun lalu apa 2 tahun lalu? 2 tahun lalu kayaknya. Di acara yang sama? Apa beda? Tahun lalu. Enggak, beda-beda. Dia sering di Jakarta gitu cosplayernya. Itu menurut lu mirip tuh? Mirip banget. Jadi dia tiap event gua kejar-kejar emang. Ayo konten. Sampai orang-orang tuh salah paham, dikira gua naksir dia beneran, kita pacaran. Tapi cuma ya, suka karakternya. Ya gue juga selalu ngomong, gue suka banget cosplay. Karena gue emang suka banget Eustace gitu. Dan gue membedakan cosplay dan cosplayer kembali lagi gitu. Gue suka cosplaynya, bukan berarti gue suka cosplayer. Karena kalau dia copot kostum juga dia nggak mirip Eustace. Iya, betul. Rambutnya nggak merah habis dicopot kostum. Beda gitu. Sampai akhirnya menemukan Yamato dan tertarik untuk memerankan dia, kenapa? Jujur apa yang membuat lu ini karakter oke nih? Iya. Kalau Boa kan tadi kita udah tahu ya. Yamato gue suka desainnya sih. Boa juga gue suka desainnya sebetulnya kembali lagi. Apa nih? Ada lagi nih. Ini bocah cancil nih. Ini gas-gas. Ini belum dimakan-makan dari tadi nih. Mungkin sharing ini ada snack juga. Maaf, gue kalau lagi cosplay nggak nafsu makan. Oke. Gue harus copot semua baru gue bisa makan. Gak tau ya. Teman-teman gue ada yang gitu juga, so kayak udah berat kepala ditekan mic gitu. Udah pusing, udah nggak mood makan sumpah. Iya. Kayak lihat makanan enak, seenak apapun kita nggak mood makan. Balik ke Yamato. Desainnya oke menurut lu? Gue suka desainnya, gue juga suka kan desainnya kayak Osantinya. Dia hanya pakai baju Jepang. Oh, rambutnya kali ya? Enggak sih, menurut gue. Ombrenya oke sih. Gue sih lebih suka desain yang simple gitu ya daripada yang terlalu heboh gitu. Desain yang simple tapi ikonik gitu. Kayak kalau Yamato siluetnya aja lo tahu itu Yamato gitu kan. Jadi kayak bener sih. Kayak Boa walaupun simple lo lihat siluetnya udah tahu itu Boa gitu. Gue suka karakter-karakter yang simple tapi berkesan dan gue lebih suka persepsi Yamato sih, dia kan kayak tomboy gitu ya. Gue suka sih. Garang ya. Dan jujur waktu itu gue milih karakter yang jarang orang cosplayin. Waktu itu masih nggak ada Yamato, jadi gue beli Yamato. Kayaknya sampai sekarang Yamato masih jarang deh sih. Agak jarang karena rentalnya juga dikit dan susah sih emang. Bahkan waktu gue ke Universal Studio Jepang pun yang di Yamato hampir nggak ada. Susah, wignya capek. Wignya capek. Wignya berat banget ini. Iya, berat banget. Sekarang tuh lagi rame kan Luffy Gear 5. Kayak gampang juga tuh. Lumayan lah. Tapi sebagai cosplayer, cosplaynya yang jadi cowok tuh baru Sukuna doang atau pernah yang lain? Itu tetap jadi cewek sih gue. Jadi kan karakter Sukuna cowok tapi gender-bender gitu. Kan Sukuna kan karakter cowok kan? Ada lagi nggak? Gue jadi cowok, gue jadi itu sih, gue jadi Okiku. Itu dihitung cowok kan? Gue Okiku tapi rental, tapi itu rental. Kan tadi nanya punya gue. Oh nggak, maksudnya keseluruhan deh? Oh kalau yang gue pernah jadi ya cuma Okiku, Boa, sama Yamato. Tapi Okikunya rental. Dari ketiga itu yang paling menyenangkan dipakai siapa? Yang paling kostumnya paling nyaman dan kayaknya nggak panas atau paling nyaman sebetulnya sih Okiku sih. Okiku simpel sih, rambut poni, dan baju kimono. Gue kaget sih, gue cocok jadi Okiku. Karena sama-sama tinggi kali ya. Okiku karena CWK. CWK. Yamato juga CWK. CWK. Wano itu terlalu banyak menipu ya? CWK. Oh iya, kesamaan Yamato sama kan Okiku kebalik, CWK. Kan pas adegan mandi dibalik makanya. Satu di cowok, satu di cewek. Dan kerennya One Piece adalah tidak mempedulikan itu. Iya betul kan. Bodoh amat. Iya. Berarti terakhir baca One Piece gara-gara Wano. Gara-gara Kid-nya udah tenggelam. Tenggelam udah. Tunggu Kid diselamatkan lagi. Iya. Segitunya sama Kid. Iya. Selain kejamnya apa membuat perasaan lu ketika dia dikalahin Shanks gimana?
Ya udah sih, udah pasrah, udah biasa. Tapi lu jadi benci nggak sama Shanks? Enggak sih. Oh enggak. Enggak benci sih, buat apa benci sama, bukan gimana ya, menurut gue fiktif ya fiktif doang gitu, ngapain gue benci sama karakter fiktif Padahal pernah ada gitu kan. masanya kita semua benci Akainu sih. Ya, Gua sih gue masih enggak. sampai hari ini masih benci kalau gue kayak gitu. Oh. Tapi gue nggak benci Wapo loh, atau Morgan. Gue segitu cinta sama Vivi, gue nggak benci sama orang-orang Gue yang... benci Kan sama Vivi nggak Orochi. mati soalnya. Krokodil gue nggak benci loh. Vivi kan nggak mati, so kalau Iya Vivi sih. mati mungkin Enggak, beda karena ceritanya. mereka keren. Dan Wapol itu juga nggak, yang membuat kita Gue suka krokodil. respect adalah karena si Wapol dia bener-bener pekerja keras. Iya. Dari gembel jadi raja lagi tuh udah nggak ada yang bisa ngalahin kemampuannya. Yang gue benci tuh kayak Orochi gitu. Kayak anjir lu lemah, lu apa sih anjir lu tuh kalau nggak ada Kaido juga Iya, mampus gitu. benar. Dan kenapa lu jahat banget itu tuh yang bikin gue Lintah-lintah gitu lah, parasit. gedek gitu sampai sekarang kayak Saint Carlos. Paham. Masa nggak benci sih sama Saint Carlos ngeliat anjir lu menganggap semua orang budak. Itu tuh gue membuat Gue biasa aja sih. biasa aja. Karakter yang dibenci nggak ada di One Piece. Ini sangat personal ya, bukan gue benci, tapi gue iya, tuh nggak jadi apa-apa. gak suka sama Zoro. Oh, Bukan menarik. kenapa, karena gue tuh sering dibully sama fans-fans One Piece. Banyak kan Zoro, fans Zoro. Iya, karena gue kan gak suka, gue suka Zoro, gue suka Eustace kan. Yang itu tuh tidak mainstream ya, orang biasanya kan cewek-cewek sukanya Bener, Zoro, Sanji, Lau, Luffy. Ace gitu lah ya. Tapi gue suka banget Eustace, jadi gue sering banget mendapat DM menghina Eustace, lalu ngomongnya, kenapa kakak gak suka Zoro? Kenapa suka Eustace? Eustace jelek, Eustace culun gitu-gitu. Gue tuh sering banget di tanda kutip dibully seperti itu sama orang yang banget suka sih, Zoro. Jadi gue jadi gak suka Zoro. Maaf banget ya, semua fans Zoro. Gue tidak ada masalah dengan Zoro, tapi maaf banget ya, kadang Mungkin gue lebih tuh, tepatnya dia nggak suka fans Zoro yang di Indonesia kali ya. tapi secara langsung gue jadi gak suka Zoro juga. Jadi gue tiap ngeliat Zoro gue jadi berpengaruh. sebel Kebawa, sendiri gitu kan. iya. Nah, gue ingetnya gara-gara dia, gue dikata-katain tanpa sebab gitu loh. Ya Allah, Iya, maksud gue fans One Piece ngapain sih segitunya Ya anjir? bukan maaf banget, salah satu kenapa gue nggak bisa masuk banget ke One Piece, karena gue tuh sering banget dibikin ilfeel dan dibully sama nakama. Oh, ternyata nakama yang gitu ya. Tolong Banyak. ya, nakama-nakama yang nonton di sini. Enggak, menurut jadilah gua- nakama yang baik. Menurut gua kalau ada yang begitu dan dia mengaku fans One Piece, menurut gua dia adalah orang yang hanya baca. Dia adalah orang yang tidak meresapi One Piece seutuhnya. Karena menurut gua, kalau lu suka One Piece, lu gak akan pernah nyari konflik sama siapapun. Karena di situ Luffy itu bener-bener pure berteman dengan siapapun. Iya. Nggak pandang fisik Dia gitu. tuh tidak membeda-bedakan siapapun dan kalau lu marah sama seseorang, orang itu minta maaf ya udah, dan tidak pernah benci sama orang gitu. Tidak pernah Luffy ngatain fisik wanita juga. Gak Luffy pernah, tidak kecuali Chopper ya, peduli. Chopper kan bukan orang. Itu beda. Tapi buat gua kalau ada orang yang suka One Piece, masih suka ngebully, dia adalah orang yang hanya baca. Dia adalah orang yang hanya nonton, bukan orang yang bener-bener tahu kalau One Piece tuh intisarinya tuh seperti apa. Pesan yang ini ya. Tapi maaf banget ya. Pertemanan loh. Gue motong dikit, tapi gue pengen menceritakannya kembali ke pengalaman sebagai cosplayer cewek. Iya. Kenapa gue juga tidak terlalu banyak cosplay One Piece, apalagi yang kayak Nami dan Robin, Iya, karena standar para nakama untuk cosplayer cewek One Piece itu sangat tidak realistis. Menurut gue kan cosplay pertama gue yang bikin gue karir sampai sekarang tuh Boa. Kalau Iya, mungkin iya, pernah lihat di TikTok ada Boa ungu catwalk viral banget, itu dulu Boa Boa. ungu. Boa Ungu, pakai iya. dress Chongsam ungu itu 2-3 tahun lalu. Iya, Gara-gara itu viral, gue jadi banyak tawaran job cosplay, sampai sekarang cosplay gitu kan. Pas itu viral tuh gue tuh di body shaming habis-habisan. Katanya, maksud gue kalian lihat gue merasa oke, badan gue tidak sestandar One Piece, tapi oke lah, karena gue juga jaga badan untuk cosplay gitu kan. Dibilang, mabat dadanya kurang besar, ini buncit, ini pendek, rambutnya jelek gitu-gitu. Jadi gue tuh bener-bener di body shaming habis-habisan dengan standar mabat ya. Kalian kan tahu ya, proporsi badan wanita One Itu Piece nggak tuh bisa, One organnya tuh dipindah ke dada sama hips itu organnya. Organnya tuh disegeser semua gitu Pinggangnya kan. segede gini, Nami. Dan kalau kalian tahu ya, Robin aja tingginya 180 cm lebih ya kalau nggak salah. 188. Iya, Boa itu 190. Coba kalian cari cewek 190 cm, serem cantik, banget, itu serem. bohai gitu. Ada di Rusia, gue pernah lihat di TikTok. Iya, tapi itu satu dari Sabina, berapa Sabina gitu Bayramova kan. ya? Ada, Lupa tapi gue namanya siapa. Yang tapi itu yang main volley, ya sorry. pasti ada, tapi susah banget kan nyari gitu untuk. Ya jadi maksud gue, jadi gue Kayaknya itu merasa terbully, jadi kayak nggak enak sebetulnya jadi ya cosplayer itu memang karakter kayak cewek menurut One gue itu adalah orang-orang yang sangean aja. Iya. Maksud gue karena lagi-lagi gue selalu menekankan kayak fans One Piece yang bener nggak akan kayak gitu dah. Iya, tapi kembali lagi di mana-mana kan di cosplay juga tentunya tidak semua yang datang semuanya negatif, ada juga yang positif banyak. Bener.
One Piece juga gitu, tidak semuanya positif, tidak semuanya negatif. Tapi Semuanya lah, relatif lah. sebagai orang yang sering mengalami yang negatif, jadi pas gue cosplay Yamato ini juga gue sempet rame komennya karena kan Yamato itu emang kalian tahu desainnya dadanya offside ya. Ya kan gue ngikutin, tapi tentunya dengan pengaman ya. Jadi bagian area private-nya udah tertutup gitu ya, aman. Tapi karena videonya emang kurang jelas atau gimana, orang tuh ngotot. Kelihatan itunya. Gue sampai harus jelasin tapi tetap ngeyel gitu. Kalau gue juga pilih-pilih event lah ya. Ini kan kita syuting daerah tertutup, makanya gue berani pakai. Dulu juga gue pakai Ava Ide, event tertutup, harus beli tiket gitu. Tapi tetap aja emang netizen, nakama banyak semua gitu emang begitu. Itu kayaknya juga harusnya banyak sih, gak hanya nakama dan seluruh manusia di dunia ini terlalu banyak yang kayak gitu sih. Ya, tapi gue bingung aja sih sama, kan sebagai yang baca One Piece kan kalian tahu ya kostum-kostum cewek di One Piece seperti apa. Benar. Namianya cuma pakai BH sama celana. Gitu kan. Tapi terlepas dari cosplaynya, ada kostumnya dan lain-lain, dan terlepas dari negatif-negatifnya, Eustace-nya. Gimana cerita One Piece menurut seorang Yakul? Sebagai penggiat cosplay, sebagai pembaca mangganya, kita kesampingkan ada Kid yang ganteng, kita kesampingkan ada kostum yang keren. Secara keseluruhan ceritanya menurut lu gimana? Jujur, gue suka awal-awal, tapi makin kesini menurut gue terlalu bertele-tele. Maaf banget ya. Apa? Kenapa? Apa yang membuat lu berpikir Kata gue, bertele-tele? terutama di arc-nya Pang Hazard sama arc-nya Doflamingo ya, menurut gue itu terlalu banyak buang-buang waktu gitu. Menurut gue Oda tuh banyak mengintroduce karakter yang keren sih, cuma kayak kadang menurut gue tidak terlalu penting ke cerita keseluruhan. Jadi kayak mabat menurut gue kesana One Piece sekarang tuh terlalu dipanjang-panjangin aja sih. Apa yang membuat lu berpikir itu dipanjang-panjangin? Itu tadi menurut gue banyak karakter-karakter yang tidak krusial tapi dikasih banyak waktu. Siapa contohnya? Itu. Ya justru sampai gue nggak inget namanya siapa. Terutama di Big Mom juga, kayak siapa anaknya yang lehernya panjang lah, apalah gitu. Banyak banget karakter-karakter. Sampai gue udah nggak inget di Doflamingo ada siapa lagi, yang gue inget tuh cuma Karena kalau gue nggak inget siapa. Kalau buat gue emang dipanjangin One Piece, tapi sebagai penikmat, gue tidak merasa dipanjangin untungnya ya. Gue juga merasa Dressrosa pertarungannya kurang, tapi Luffy di Doflamingo oke. Whole Cake Island juga pertarungannya kurang kecuali Luffy lawan Cracker, Luffy lawan Katakuri. Sisanya ya udah hanya ada. Tapi buat gue nggak kosong sih. Kalau di komik ya, gue nggak tahu dia. Karena menurut gue semua yang ada di One Piece itu elemennya untuk informasi di masa depan. Kayak Doflamingo, apa yang terjadi di sana, di Pang Hazard dan lain-lain untuk menuju ke Kaido, bapak Anda gitu, untuk ternyata ada karakter Kaido sekuat itu yang memproduksi Smile, berkuasa di Wano dan lain-lain. Jadi kayak sambungannya ada sehingga muncul di situ. Wano tuh panjang banget loh. Benar. Wano bagus nggak menurut lo? Maaf ya, kayak tadi diomongin terlepas dari Eustace, tapi gue jadi sadar habis lo ngomong gitu. Kayak gue merasa semua bertele-tele karena makin panjang Doflamingo, makin lama Eustace keluar. Jadi mungkin terlepas lagi ya, gue tidak bisa lupa dengan aspek itu gitu. Karena udah kepatil. Karena kalau di mata yang emang suka One Piece secara keseluruhan kan kayak ini tuh kayak pieces of Lego gitu ya, lu membangun satu. Tapi di mata gue itu tuh lebih kayak checkpoint gitu loh. Kapan gue ketemu Eustace lagi, kapan gue ketemu, makin panjang checkpoint ini makin lama. Jadi maaf banget ya kalau menurut gue lebih singkat, misalnya nggak ada si ini, nggak ada si itu, lebek cepet gue nyampe ke Eustace gitu. Maaf banget ya. Ternyata ya aku dari awal sudah terkepatil nih sama Kid nih. Dan maaf banget ya, ini fun fact Eustace, fun fact One Piece. Nggak tahu mungkin kalian tahu tapi itu di SBS. Kalau pertama kali pas dikasih lihat Eustace, Lau sama Luffy itu kelihatan nggak sih sebetulnya yang lebih diutamain tuh Eustace sama Luffy. Mereka tuh dibangun jadi rival gitu kan. Cuma karena habis dikeluarin Lau lebih terkenal karena desainnya lebih menarik, mestinya tuh habis time skip itu banyakan Eustace, misalnya Eustace sama Luffy. Cuma karena reaksi reader kepada Lau bagus, bagian Eustace itu diganti semua sama Lau. Jadi gue kesel gitu, maaf banget ya. Si Lau-nya tinggi ya. Tapi Lau itu emang populer banget. Tapi emang ini di SBS ada ya, bisa dicek ini ada gitu. Enggak, kalau setahu gue di SBS tuh ngomongnya awalnya Supernova itu hanya karakter yang dimunculin Nggak, ada aja. juga ini bagian Eustace iya? ini. Ada. Karena gue cuma memperhatikan bagian Eustace, jadi gue hafal semua hal-hal tidak penting seperti ini. Gitu. Ada di SBS yang bilang kalau harusnya di Pang Hazard tuh Kid. Iya, gue sempat baca. Iya, ada. Gue sempat baca. Masa? Si Lau gara-gara popularity pollnya berapa kali menang. Iya, kalau itu gue tahu. Kalau gue setahu gue karakternya Supernova ini hanya dibentuk untuk rival saya semuanya. Tapi tiba-tiba
naik Lau, makanya Lau yang dinaikin. Tapi mestinya gua nggak Eustace tahu- rivalnya. Enggak, semuanya rival kalau yang gue baca. Nah, tapi mestinya utamanya Eustace sama Luffy gitu. Oh, ini scene-nya Eustace membela habis-habisan ya. Bukan membela, gue cuma lebih kayak gue agak sakit hati gitu ya rencana awalnya jadi karena ganteng, nggak salah sih karena emang mengutamakan sel ya, cuma ya sebagai fans Eustace sakit hati tapi paham. Tapi kayaknya memang menurut gue lebih cocok Lau sih, karena untuk kebutuhan ceritanya ya karena gini. Karena ketika Lau di Panghazard kan di Shichibukai dan ada kaitannya ke Doflamingo untuk flashback dan lain-lain. Kalau itu Kid, gue nggak tahu apakah Kid. Kalau Kid gue rasa bagiannya tuh banyak hubungan dengan Shanks karena kan kelihatan dia banyak hubungan dengan Shanks sebetulnya. Tapi ceritanya dia tidak semenarik sekarang. Kayaknya menurut gue ya. Tergantung sih, karena kita nggak tahu rencana awal Oda apa dengan Eustace yang diganti dengan Lau ini tentu. Tapi gitu. menurut gue nggak diganti sih. Diganti, ada ditulis. Masa sih coba tolong kasih tau gue nakama SBS halaman berapa? Volume berapa? Karena gue nggak ingat. Tapi emang tidak sedetail ini, jadi emang gue agak-agak fill in the blanks ya. Cuma ada dia ngomong mestinya tuh yang dibangun sebagai rival utama Luffy itu Eustace itu ada statement itu. Kalau gue juga sempat baca itu. Karena setahu gue, ya itu tadi koreksi ya kalau gue salah ya. Supernova semuanya rival, akhirnya tiga ini populer nih, Kid sama Lau dan yang berjejer 3 tuh di Sabaody. Tapi tiba-tiba Lau meningkat banget nih, sehingga porsinya makin banyak. Gue juga suka Kid, gue suka banget, gue ada figurnya beberapa di rumah. Dan buat gue juga badass banget, apalagi ketika dia ngelawan Big Mom tapi buat gue as a character, dia terlalu terburu-buru, dia terlalu merasa bisa melakukannya sendiri. Sehingga dia dibantai sama Shanks karena itu kekurangannya Kid, dia egois, dia terlalu sombongnya di atas. Nah justru itu yang maksudnya gue rasa Oda tuh menunjukkan Luffy sama Eustace tuh kebalikan, kayak pola opposite gitu loh. Dari awal kan dibangun, iya cuma Eustace yang lebih tinggi bounty-nya daripada Luffy karena dia brutal aja tapi karena dan dia kayak Luffy dia orangnya legowo diketawain, Eustace tidak. Jadi mereka tuh emang dibangun sebagai pola opposite. Cuma ternyata orang-orang terlalu tidak suka dengan sifat Eustace yang terlalu banyak bacot itu, tapi kalah mulu. Ini informasi baru gitu. ya. Iya, gua nggak tahu soal info ini. Jadi emang karena One Piece juga dibangun sambil ngeliat reaksi fans kan. Jadi kayak habis dia ngeliat reaksi fans ternyata orang-orang tidak suka Eustace karena dia banyak bacot aja, dia terburu-buru itu desainnya juga tidak menarik untuk orang-orang. Jadi ya makanya diganti Lau. Itu benar memang. Mungkin kalau dia suka sama Lau, puas banget tuh di Panghazard sampai Dressrosa. Gue penasaran nih, gimana pandangan lo terhadap Lau? Suruhannya, desainnya, background karakter. Ya aku ini nggak bisa memisahkan One Piece dan Kid. Dia lebih nggak bisa. Kayaknya setelah gue ngobrol, Kid itu di atas One Piece-nya. Iya emang. Oke. Emang. Jadi bagi gue One Piece itu adalah One Piece hanyalah cerita yang menonjolkan Kid. Dia hanyalah sebuah media untuk gue bertemu dengan Eustace. Bukan kebalik, bukan. Eustace itu bagian One Piece. One Piece itu adalah tempat untuk gue bertemu Eustace gitu. Dibalik emang. Jadinya memang ya itu akhirnya tidak bisa dipisah, maaf banget loh. Iya, dan gue jadi ketika ngobrol gue jadi tahu ternyata mungkin nggak cuma Yakult, pasti ada orang-orang lain di luar yang sana. baca One Piece cuma buat Zoro, cuma buat Sanji, banyak pasti. Banyak dan ternyata ya plus minus ya. Plusnya adalah dia juga suka One Piece, bener-bener ngulitin karakternya. Minusnya gue tidak peduli yang lain. Minusnya tidak peduli yang lain dan tidak tahu ceritanya seperti apa intinya untuk memperindah ceritanya. Ketika karakter utamanya yang dia suka tidak sesuai dengan keinginannya, wah ini kacau nih. Gue nggak sampai bilang kacau sih. Gue bicara biasa begitu ya. Iya. Gue cuma kecewa karena tahu rencana awal begitu. Tapi gue setuju emang One Piece lebih bagus begini untuk fansnya juga. Karena tadi kan emang orang nggak suka Eustace karena emang dia banyak bacot, dia kalah mulu, dia tergesa-gesa, desainnya kurang menarik. Iya, gue setuju. Cuma sebagai fans Eustace, gue tetap ada rasa kecewa. Menarik. Karena jujur nakama gue pertama kali ketemu seorang fans One Piece yang kebalik gitu ya, yang bener-bener sesuka itu, bahkan Cancel pun sesuka itu sama Vivi tapi dia tidak melebihkan Vivi di atas One Piece. Gue kira gue sama nih sama dia nih. Beda. Beda. Dia nih, ini gue setelah gue ngobrol sama Yakult dan beberapa menit, ini kalau gue salah kasih tau ya, tapi menurut gue bener kan, Kid di atas One Piece. Iya, benar. Gue jujur, makanya gue kalau ditanya kakak suka One Piece, gue bilang enggak, gue suka Eustace, gue jawabnya gitu. Karena kalau diajak ngomong langsung kelihatan. Jadi ketika lu tanya arc apa yang disuka, sudah pasti ada Kid-nya. Iya, arc kesukaan gue adalah Sabaody. Nah, arc yang paling gak suka adalah
pas Kit tenggelam? Enggak juga sih. Apa? Yang paling lu Yang gue paling gak suka tadi itu Pas sebetulnya. launya banyak. Iya. Dressrosa. Iya, Bang Hazard. Yang Big Mom. Oh, Wall Oh, Cake Big Mom. Island. Big Mom sama Doflamingo kedua. Oh. Nah, oke, ini menarik ya maksud gua. Ternyata ada sudut pandang lain dari seorang fans One Piece dan Unik ya. jadi unik, jadi beragam. Ternyata One Piece itu bisa dinikmati begini. Oh, sama dan tadi itu Cancil nanya gue Apa? pendapat gue soal Lau. Oh Gua iya belum sempet iya jawab. gimana tuh? Menurut gue Lau ganteng, tapi kalian tahu Fujoshi nggak? Iya, tahu. Gue sebetulnya Fujoshi juga, jadi gue suka Lau kalau Lau sama Eustace. Oh, oke. Sip. Jadi ya gue menikmati Iya, iya, Eustace dengan Lau. Nah, berarti Bang Hazard harusnya menyenangkan dong. Iya. Kan gak ada Eustace. Nggak ada kitnya. Gue Kan suka dia pas harus berdua. gue suka pas Eustace Kan sama kita kemarin ketemu Eustace sama si- Lau si- lawan Big Mom. Wah. Wah. Kita kemarin ketemu si Banyak bahan itu. Sanji. Ah. Ini Kit Lau. Gue suka Kid Lau. Oh, gitu. Banyak bahan kemarin pas lawan Big Mom. Oke. Oke lah, tapi menarik banget Unik lagi-lagi. sekali ya. Nakama ini lagi-lagi Perspektif baru. perspektif baru dari seorang fans One Piece. Kalau ternyata kalau lu suka Luffy lebih gila sih. Iya. Ya itu pasti suka One Piece. Iya. Tapi bayangin nih, kalau ada orang yang suka sama Gaimon. Gaimon siapa ya? Nah, dia nggak tahu. Nah, sekarang nggak peduli. Sekarang nggak Semua peduli. karakternya gitu. Bayangin Masih kalau peduli, ada yang suka siapa sama sih sama Gaimon? Tonjit. Tau nggak Tonjit? Siapa sih? Desainnya desain. Dia Gue nggak bakal ingetnya dari mungkin suka desain. itu. Enggak, lu kasih lihat, kasih lihat. Kebanyakan Gaimon. orang nggak bakal suka Nggak, itu. Tapi Gaimon. selain Eustace, gue suka Mihawk. Nah, dia sukanya Itu ganteng-ganteng. ganteng, itu ganteng dan Berotot, berotot. Nah, Penting kan, sekali kan, berotot. berotot. Mukanya agak Gaimon. berantakan, nggak apa-apa. Yang penting leher ke bawah. Gaimon badannya kotak. Kotak banget. Nah, Gaimon ini. Tahu nggak sih siapa? Tahu yang di pulau itu kan pulau raksasa bukan? Bukan. Kan, yang di pulau Hewan aneh. aneh. Oh, ingat. Eh, Tonjit, Ini tonjit, awal-awal tonjit. banget, Tonjit, awal-awal. tonjit, tonjit. Tapi Nggak bakal. tapi terlepas dari itu sebetulnya menurut gua One Piece di awal-awal tuh bagus, cuma setelah bertele-tele emang gua bagi gua ya agak bertele-tele. Tolong ya, mendingan lu bisa kasih kaset kayak Riley gitu ya. Riley. Enggak buat gua. Lele berotot bagus. Tapi Gaimon gue suka loh. Iya. Gue tuh karena gue suka One Piece, gue Iya. menyenangkan ngeliat karakter-karakter yang unik. Yang Kalau unik. gua suka yang unik paling gua suka Frankie sebetulnya. Frankie unik. Frankie. Gua Tapi suka Frankie. ya lagi-lagi ya, berotot. menurut Frankie Yakul, Lumayan. Pang Hazard Dressrosa itu bertele-tele. Tapi Tapi bukan Pang Hazard tadi. tapi Apa? Pang Hazard kan lu bilang. Sweet apa Oh, sih Whole Cake punya Island. whole cake Oh sama di awal Pang Hazard berarti Whole nggak Cake Pang sama Hazard Doflamingo. karena kenapa? Pang Hazard Dressrosa? enggak. Karena Pang Hazard Tadi tuh lu bilang enggak. Iya, Bang Hazard tuh pertama habis itu kan Iya, iya, time skip, oke. jadi Iya, exciting time skip. banget. Oh berarti wall cake lah ya. Exciting. Whole cake sama Doflamingo aja yang Lu terlalu lihat tele-tele Katakuri menurut gue. nggak mempesona buat lu. Enggak sih. Kepanjangan kakinya. Katakuri Kan berotot, berototnya Pak. sadis juga. Mm-mm. Kenapa ya gue nggak suka Katakuri? Iya, kenapa nggak suka Kenapa? Katakuri? Padahal secara karakter dia kejam. Iya. Dia nggak sekejam itu, dia tuh orang baik tapi pura-pura jadi kejam. Dia kan baik sama Saudaranya. saudara-saudaranya. Bener sih tapi bener Dia sih, tuh dia baik. Katakuri baik gitu. Tapi menarik nih, maksud gue lagi-lagi Iya, iya. kalau gue ngelihat Yakul lagi-lagi memang kita nggak bisa bias untuk gimana ceritanya karena dia lagi-lagi mengutamakan Kid di atas segalanya. Iya. Bahkan menurut kayaknya ceritanya Oda dibandingkan Kid nomor satu. Oh iya, Itu jadi tidak salah. Iya. jadi Ini kerennya, berarti nggak harus Mugiwara, Ya. harus Straw Hat, bahkan Kid aja Ya. ada fanbase cinta ini, bahkan Iya, dia banyak. artis. kalau lu diharapkan untuk bergabung ke kapal bajak laut Kid, lu kira-kira posisinya jadi apa? Gue nggak mau. Kenapa? Sengsara hidup di kapal Kid. Oh. Gue realistis, gue fans yang realistis. Gue cuma suka dia sebagai 2D. Oke. Keren. Itu kapal kagak pernah dicuci itu. Ya, 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 Iya, ya. iya, Nah, iya, kan iya. sekarang kita tahu nih Kid lagi tenggelam kan. Harapan lu di kedepannya Kid akan seperti apa nih? Apakah akan comeback stronger atau ya udah? Asal Kalau dia buat gua muncul sih lagi aja gue udah Comeback seneng. hotter. Tapi kita, Amin. kita tahu tes ya nama kan ini suka itu sama Kid. Iya. Jadi dia harus tahu Kid ini apa aja nih. Iya. Victoria Pang kapalnya. Kenapa dinamai Victoria Pang? Karena Victoria dulu nama cinta pertamanya. Nah, Iya, bener. Terus bener-bener. nama senjatanya semuanya Pang. Gue mah hafal Iya. semua. Iya, Bahkan bener-bener. saya bawa buahnya Oh Eustace. iya nih dia bawa buahnya. Jiki Jiki Nomi. Benar. Ini gua ada nih. Jiki Jiki Nomi. Gue ada di Gua bawa. rumah ini karena dibeliin teman gue karena dia pikir ini gomu-gomu. Iya, jauh banget ya. Mungkin Sabar karena ya. ininya ya. Ini Iya. jiki-jiki Nomi. Ini semua tapi buah. Iya. Devil's Iya, Nomi. iya, iya, Iblis. iya. Jiki Jiki Nomi ada juga. Oh, jadi lu benar-benar ngulik ya. Hmm. Oke, berarti apa yang lu harapkan ke depannya untuk karakter Eustace Captain Kid? Asal dia muncul lagi aja gue udah Muncul seneng. lagi. Itu Dalam aja. keadaan Apapun apapun ya. Keadaan apapun tidak Tangannya apa. putus kan dua-duanya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, penting dia muncul lagi aja. Menarik. Sederhana gue mah. Jujur ya, Nakama, Yakul gue juga salah satu karakter yang gue suka Lau dan Kid. Kenapa? Karena Kid itu desainnya buat gue keren dan brutal. Gue di rumah
selain Luffy, yang banyak tuh figurnya Kid. Iya. Gue beli beberapa figur Useless Captain Kid, bahkan beberapa jadi konten juga karena emang as a karakter kejam. Buat gue bajak laut ya kayak Kid. Bajak laut tuh brutal, tapi lagi-lagi Dan sih menurut gue Teach. dan gue juga Kurohige banget. Itu Tapi ya, sangat real ya desainnya. tapi ya itu maksud gue. Iya, bener-bener. Apa yang membuat Kid ditangkap di Udon? Apa yang membuat Kid kalah sama Shanks? Karena dia terlalu pede dengan kemampuannya. Kalau Luffy tuh tahu batasnya sehingga dia, ayo kita kabur dulu, baru kita balik lagi. Dan Lau lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati Lo lebih lagi, tapi Well planned. justru Well itu yang behaved. bikin gue suka Eustace Iya, karena sekalipun dia kalah terus dia maju lagi dia karena kembali. Gue kan Iya. dulu terbully, mental itu gue yang bisa down dicontoh, banget. Jadi gue benar. tuh sekalipun dia kepedean, dia jatuh ke sandung, dia pasti bangkit lagi. Iya, Bagus, iya, bagus, bagus. Mau Terima kasih gue bakal pelajarin untuk balik lagi dari Lu kalah lu. dari Kid. Enggak, lu menurut gua Vivi enggak segitunya. Lu nggak di atas One Piece. Lu tuh enggak melebihi sama. Vivi di atas One Piece. Buat gua level fans karakter Gue tertinggi baru masih tahu dia. ini loh, serius. Bucin. Karena podcast ini gue kira tuh Iya, sama. iya, gitu. iya, iya, iya. Dia sampai gila banget sama Kid. Oh sama kayak gue ke Vivi kali ya, sampai nungguin episode. Ternyata di atas One Piece itu sendiri. Iya, gitu. iya. Tapi ya udah, terima kasih Yakul Terima sudah kasih main-main ke waktunya. Sanigo. Terima kasih banyak untuk menceritakan pengalaman cosplayer karena jujur gue belum tahu banyak soal dunia ini. Gue punya teman banyak cosplayer, tapi gue nggak pernah tahu pengalaman mereka sebagai cosplayer tuh seperti apa. Iya. Yang gue tahu hanya lu jadi karakter A, B, C tapi happy aja. Iya. Ternyata di balik itu semua ada hal-hal yang perjuangannya berat, dibully, dilecehkan. Di slut shaming. Slut shaming Wah, udah dan sama lain-lain. kostumnya. Jadi lagi-lagi itu sebuah pengalaman dan gue berharap buat nakama yang nonton ini, ketika nonton ini jadi lebih menghargai cosplayer. Anggaplah dia sebagai ya seniman yang bekerja, yang lagi kerja aja. Betul. Lu suka kostumnya, lu hargai. Jangan pernah lagi-lagi melecehkan cosplayer perempuan. Laki-laki juga jangan, karena laki-laki juga pasti Ada juga. Ada. banyak yang dilecehkan tapi lebih memilih duduk di kursi Indomaret diem. Iya, Nggak cerita. Lagi-lagi tidak bercerita. Temen gue juga ada soalnya. Iya, banyak. Semua Nah, ada. tapi terima kasih sekali lagi aku sudah main Terima kasih kesini. juga. Semoga menyenangkan ngobrol Iya. di sini dan lagi-lagi kalau nanti ada kesempatan ngobrol lagi mungkin sama cosplayer lain Betul. dengan kostum yang baru bisa kita undang lagi. Boleh banget. Oke, kalau gitu sebelum ditutup, udah tahu ya kalau dimakan suruh makan buah iblis, lu Iya. makan buah iblis apa? Gue buahnya. kenapa? Ya. Buahnya siapa? Buahnya brok kali ya. Oh, ternyata Hidup bisa buahnya selamanya. ini. Tapi gue nggak mau, gue akan hati-hati sekali saat makan itu karena gue nggak mau jadi tengkorak. Salah. Oh. Ini kita luruskan ya. Iya. Brok itu bukan hidup selamanya. Ya. Dia hanya bisa bangkit sekali dari kematian, setelah itu Revive. dia akan mati juga. Iya. Oh ya, tapi kan lumayan sih danya. Oh Iya, iya, iya. lumayan banget. Yang penting Lumayan bisa hidup banget. sekali ya. Yang Iya, penting, benar. yang penting nggak jadi tulang aja kan lumayan. Iya. ya. Tapi dia juga nggak mau lah ya kan. Iya, dia juga nggak mau itu kecelakaan Iya, teknis dia ya. nyasar, dia Iya, nggak iya. mau lah. Kalau Oke, bisa, brok. lu pengen makan buah yomi yomi. Setelah lu makan itu, apa yang akan lu lakukan? Misalkan lu pengen hidup lebih lama kan berarti. Kenapa lu ingin hidup lebih lama? lebih lama dan tetap cantik aja sih kan dia brok udah nggak berubah kan selama dia nggak mati lagi. Oh. Iya, iya. Gitu aja sih biar lebih banyak waktu untuk melakukan semua yang gue inginkan gitu. Dan gak usah susah nge-gym, gak usah susah jaga makan, gue Maksudnya mau makannya mati, ini, gue mati sube-sube. pas gue peak. Sube-sube kan lu tetap mati lagi nanti kan. Oh, dia Sube-sube ingin bisa tua Ingin hidup lebih lama. Iya. dengan tetap cantik gitu. Ah. Mati nggak apa-apa nanti kalau Oh, emang sugar waktunya. harusnya makan buah. Itu jadi anak kecil. Enggak, dia yang terhenti waktunya tuh sugar. Kalau yomi yomi bertambah tua dia. Iya. Tapi Yomi kan kalau udah mati hidup lagi gitu. Iya, iya. Oh, Iya. tetap itunya ya. Tetap yang penting itu, gue takut tiba-tiba mati Iya, terus iya, iya. gitu. Itu Oke, sih. kalau gitu terima kasih Yakul sekali lagi sudah main kesini dan nakama terima kasih banyak sudah menonton ini. Jangan lupa di follow, di subscribe channel YouTube TKW juga, di follow podcast Sandigo dan kalau mau follow Instagramnya YKLN cari saja. apa? @YKL_N. Pokoknya cari aja YKLN di semuanya ada. YKL. Oke, boleh. YKLN. Twitter, TikTok, IG. Jangan lupa kalau kalian pengen tamu yang lain boleh tulis di kolom komentar dan kalau kalian punya pendapat soal obrolan hari ini, ada yang nggak suka atau ada yang kontroversi atau punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Kalau Atau gitu, kalau ada yang ngefans sama Kit, komen juga ya. ah, Gue jarang nemuin Kita soalnya. membuat perkumpulan istri-istri Yustas. atau kita ajak Indonesia. debat siapa yang paling kit di antara dia Oh, sama ini. Enggak, Paling kita semua selir Yustas. Kita Oh. semua gantian. Terus kan kadang ada gitu ya, ada orang yang enggak, gue yang lebih suka sama Nah, gue mah enggak, kita semua teman. Yang penting banyak yang suka Yustas, Iya, gue iya, bahagia. Oh. Oke, kalau gitu terima kasih nakama, thank you Krin. Gue Reno Frianus. Gue Cencil. YKLN. Pamit nakama, thank you semuanya. Bye. Thank you, bye-bye.